Dan kita akan memantau kondisi terkini pemudik yang menggunakan jalur penyeberangan kapal laut. Kita bergabung bersama rekan Nurul Zenita memantau langsung dari Pelabuhan Merak Banten dan Arbida Donosumito dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak dan benarkah ada rapat internal di sana yang sampai saat ini masih berlangsung? Ya, selamat siang Iqbal dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang jumlah kendaraan yang datang di Pelabuhan Merak Banten ini jika dibandingkan dengan kemarin-kemarin hari-hari sebelumnya ini lebih banyak. Meskipun memang puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten ini sudah terjadi sejak Jumat malam. Dan meski begitu tadi tempat saya melaporkan saat ini adalah terminal eksekutif Pelabuhan Merak Banten. Tadi sempat ada antrian yang cukup panjang di terminal eksekutif Merak Banten. Bahkan antriannya ini sampai keluar area pelabuhan. Tapi itu terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 8:30 pagi. Namun sekarang antriannya sudah cukup mereda dan juga sudah cukup terkendali. Dan memang ini sesuai dengan prediksi dari PT ASDP Indonesia Ferry yang memprediksikan puncak arus mudik di Pelabuhan Merak Banten ini terjadi pada pada hari Jumat malam sampai dengan hari Minggu. Dan juga ASDP ini mencatat tiket penyeberangan untuk Pelabuhan Merak sampai dengan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah habis terjual sampai dengan tanggal 8 April. Dan juga tiket yang habis terjual ini untuk semua golongan kendaraan untuk keberangkatan dari Pelabuhan Merak Banten, baik dari dermaga reguler maupun dari dermaga ekspres. Namun masih ada sisa 30 kuota yang belum terjual untuk kendaraan roda 2 yang keberangkatannya dari Pelabuhan Ciwandan. Dan untuk pemudik sepeda motor dan juga truk ini sudah tidak bisa lagi menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni melalui Pelabuhan Merak Banten. Dan Pelabuhan Merak Banten ini hanya melayani keberangkatan atau penyeberangan untuk penumpang dengan kendaraan roda 4, bus penumpang dan juga penumpang pejalan kaki. Sementara itu untuk penumpang dengan kendaraan roda 2, dengan sepeda motor dan juga dengan truk ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Meski begitu, sejak hari Jumat pagi ini ada pembatasan untuk operasional pelayanan terhadap truk logistik. Meskipun dibatasi, tetapi truk logistik ini tetap bisa menyeberang, namun hanya diprioritaskan untuk menyeberangkan kendaraan roda 2. Dan tadi Iqbal menanyakan apakah ada pertemuan internal. Ya betul, masih berlangsung pertemuan internalnya antara pihak kepolisian dan juga ada Menko PMK, ada Menteri Perhubungan dan juga pihak-pihak lainnya. Saat ini pertemuannya masih berlangsung dan awak media juga masih menunggu pertemuan itu selesai. Nanti jika pertemuan itu selesai, kami akan laporkan ke Anda, Iqbal dan juga pemirsa, bagaimana hasil pertemuan tersebut dan apakah mereka ini akan meninjau ataupun menyapa para penumpang yang ada di sini. Iqbal. Oke, Nurul, dari hasil pantauan Anda di sana, jumlahnya masih meningkat, kepadatan juga masih saja terjadi. Apa kendala yang dihadapi oleh baik para pemudik ataupun petugas di sana? Ya, untuk kendalanya ada beberapa kendala memang. Salah satunya adalah penumpukan di dalam pelabuhan. Ini dari informasi yang kami dapatkan, salah satu faktornya adalah ketika penumpang ini tiba di pelabuhan jauh-jauh sebelum waktu keberangkatan kapal. Jadi misalnya waktu keberangkatan kapal penumpang ini ada di sore hari, namun penumpang ini sudah tiba sejak pagi hari. Dan itu menyebabkan penumpang lama menunggu dan mereka pun mengeluhkan karena lama menunggu dan juga mengakibatkan adanya penumpukan di dalam pelabuhan. Dan maka kemarin sempat General Manager PT ASDP Indonesia Soeharto mengimbau untuk para penumpang ini cukup tiba di pelabuhan sekitar 4 jam sebelum waktu keberangkatan. Adapun kendala lain juga banyak juga nih penumpang yang ketinggalan waktu keberangkatan, terlambat untuk waktu keberangkatan kapalnya. Ini mereka terlambat karena macet di jalan, adanya kemacetan menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Namun meski begitu, itu adalah alasan major. Jadi karena
alasannya itu adalah terlambat karena macet, maka akan ada disreksi dari pihak PT ASDP dan penumpang akan bisa tetap menyeberang ke Pulau Bakaheni Lampung. Untuk sementara itu, Iqbal. Oke, jadi jangan terlalu awal dan juga jangan terlalu mepet ya, takutnya nanti ketinggalan. Terima kasih Nurul. Sekarang kita ke Bakauheni, Banten. Ada Bakauheni Lampung, maksud kami ada Arbida Donosumito di sana. Arbida, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan pemudik yang akan berlabuh di sana? Baik, selamat siang Iqbal dan juga pemirsa. Untuk berdasarkan pantauan kami, tim Metro TV di Pelabuhan Bakauheni pada siang hari ini terpantau bahwasanya kepadatan sudah mulai terjadi. Ini semakin meningkat volume kendaraan yang sudah masuk ke dalam Pelabuhan Bakauheni untuk nantinya menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Di mana saat ini di tempat saya berdiri, yaitu di dermaga eksekutif di Terminal 7, tampak di belakang saya pemirsa saat ini adalah antrian untuk kendaraan atau angkutan logistik sembako yang akan masuk ke dalam kapal, masuk dalam geladak kapal, di mana kapal ini baru saja bersandar begitu setelah mengosongkan kendaraan-kendaraannya dan juga penumpang. Di mana pemirsa, terkait dengan volume kendaraan pun ini selain angkutan sembako dan juga angkutan logistik, ini juga ada kendaraan pribadi yang mana kendaraan-kendaraan tersebut dari bus antar kota, angkutan barang, kemudian kendaraan pribadi, ini kurang lebih sudah mengantre sejak tadi pagi, bahkan sejak subuh. Kurang lebih antrian ini sudah ada dari 4 sampai 10 jam mereka mengantre untuk nantinya mengantre masuk ke dalam kapal begitu. Dan artinya pemirsa, dibandingkan dengan hari kemarin, hari ini jauh lebih meningkat dibandingkan hari kemarin begitu, mengingat pada hari ini sudah memasuki puncak hari kedua. Namun jika dikatakan apakah sudah terjadi kepadatan, kami belum bisa mengatakan bahwa ini sudah padat begitu ya, karena kantong-kantong parkir pun juga ini masih beberapa kosong dikarenakan antrean-antrean ini hanya antrean untuk masuk ke dalam kapal begitu. Dan untuk arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Bakauheni pun maupun juga arus lalu lintas di dalam Pelabuhan Bakauheni dapat dikatakan ini relatif normal dan juga lancar begitu pemirsa. Nah, rata-rata tadi juga sudah saya sebutkan bahwa antrean ini sekitar 4 sampai 5 jam atau 4 sampai 10 jam mereka mengantre. Dan dari nomor polisi yang kami pantau di sini, ini adalah beberapa kendaraan ini berasal dari Pulau Sumatera, yaitu seperti BE, BG, BA dari Medan, Aceh, Palembang, Bengkulu, dan juga ada nomor polisi dari Pulau Jawa juga seperti B dari Jakarta dan juga AB dari Yogyakarta begitu. Dan jumlah kapal eksekutif pun yang sudah tercatat dioperasikan pada tanggal 6 April ini ada sekitar 39 kapal pemirsa dengan 125 trip perjalanan dalam seharinya begitu. Nah, angka yang tersebut ini jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan kapal sebanyak 31 sampai 35 kapal saja. Namun pada tanggal 6 April kemarin ini mengoperasikan sekitar 39 kapal. Iqbal. Jadi kepadatan pemudik juga terlihat bagi mereka yang akan menuju ke Pulau Jawa. Terima kasih Arbida Donosumito melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Banten, dan Nurul Zenita melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.